Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sadam Hussein LCMM sebagai dosen pengampu mata kuliah riset operasional dan teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, nama saya Yufa Zara Maulida selaku moderator dari kelompok 9 dengan NIM 64201402 kelas 645C25. Jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cengkareng. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul analisa linear programming melalui beberapa metode. Ada metode grafik, simplex, dan transportasi. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Yosua Janistian dengan NIM 64201113. Selanjutnya ada Ica Felisandi dengan NIM 64200928. Selanjutnya ada Leonita Syahna Sagita dengan NIM 64200945. Selanjutnya ada Arleto Rolando dengan NIM 64200049. Selanjutnya ada Wahyu Dwi Widodo dengan NIM 64201617. Pada metode kali ini kita akan membahas metode grafik yang akan dibahas oleh Ica Felisandi, metode simplex yang akan dibahas oleh Yova, metode NWC atau North Red Corner yang akan dibahas oleh Carleton Orlando, metode Lescos atau LC yang akan dibahas oleh Yosua Janistian, metode Vogel Approximation Method atau FAM yang akan dibahas oleh Wahyu Dwi Widodo. Selanjutnya ada metode terakhir yaitu Stepping Stone atau SS yang akan dibahas oleh Leonita Syahna Sagita. Untuk metode grafik, Ica Felisandi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ica Felisandi. Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Soal grafik ke-15. Bapak Budi adalah seorang petani dengan luas kebun tidak kurang dari 2000 meter persegi yang akan ditanami pisang seluas 400 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi dan pepaya 800 meter persegi sampai dengan 1200 meter persegi. Biaya tanam pisang membutuhkan Rp6.000 meter persegi, sedangkan untuk menanam pepaya biaya Rp3.000 per meter persegi. Tentukan berapa pohon yang harus ditanami masing-masing pisang dan pepaya untuk mendapatkan hasil yang dengan biaya tanam yang minimum. Diketahui pisang kita ganti dengan X, pepaya kita ganti dengan Y, dan pembatas kita ganti dengan Z. Diketahui kebun 1 ada pisang sebanyak 400 dan pepaya 1200 dengan pembatas 2000 meter persegi. Dan kebun kedua ada pisang dengan 1200, pepaya 800 dan pembatas 2000 meter persegi. Profit pisang ada 6000 dan profit pepaya 3000. Min Z sama dengan 6000 X ditambah 3000 Y. Pembatas sama dengan 400X ditambah 1200Y lebih dari sama dengan 2000. 1200X ditambah 800Y lebih dari sama dengan 2000. X, Y kurang lebih sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari titik untuk X pada persamaan 1. 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000. 400 dikali 0 ditambah 1200Y sama dengan 2000. 1200Y sama dengan 2000, Y sama dengan 1,67, maka menghasilkan titik 0,1,67. Selanjutnya, mencari titik Y pada persamaan 1. 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000, 400X ditambah 1200 dikali 0 sama dengan 2000, 400X sama dengan 2000, X sama dengan 5, maka menghasilkan titik 5,0. Maka dari persamaan 1 menghasilkan titik 5 dan 1,67. Selanjutnya kita akan mencari titik X pada persamaan kedua. 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000. 1200 dikali 0 ditambah 800Y sama dengan 2000. 800Y sama dengan 2000. Y sama dengan 2,5, maka menghasilkan titik 0,2,5. Dan titik untuk Y pada persamaan kedua dengan cara 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000.
1200X ditambah 800 dikali 0 sama dengan 2000, 1200X sama dengan 2000, X sama dengan 1,67, maka menghasilkan titik 1,67 dan 2,5. Di atas ada bentuk grafik dari persamaan di atas. Yang pertama ada titik 1,67 dan 5,0. Selanjutnya ada titik 2,5 dan 1,67. Selanjutnya kita akan mengeliminasi X dengan cara 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000. Yang kedua 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000. Kita kalikan dengan yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1, maka menghasilkan 1200X ditambah 3600Y sama dengan 6000. Yang di bawahnya 1200X ditambah 800Y sama dengan 2000. Karena 1200X-nya sama, maka kita coret saja. Jadi 3600 dikurang 800Y sama dengan 2800Y. Dan 6000 dikurang 2000 sama dengan 4000. Maka Y sama dengan 1,428 dan kita bulatkan menjadi Y sama dengan 1,43. Selanjutnya kita akan mencari X. 400X ditambah 1200Y sama dengan 2000. 400X ditambah 1200 dikali 1,43. 1,43-nya itu hasil dari eliminasi X di atas sama dengan 2000, dan 400X sama dengan 284, dan X sama dengan 0,71. Jadi, min Z sama dengan 6000 dikali 0,71 ditambah 3000 dikali 1,43 sama dengan 4260 ditambah 4290, maka menghasilkan 8550. Baik, Ica, terima kasih. Saya akan menjelaskan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode penyelesaian program linear dengan metode simplex pertama kali ditemukan oleh George dan Higgs pada tahun 1947. Dilihat dari soal S3, fungsi tujuan memaksimalkan Z sama dengan 20x1 tambah 30x2 tambah 40x3. Fungsi kendala 5x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. 3x1 tambah 4x2 tambah 5x3 kurang dari sama dengan 40. 2x2 tambah 3x3 kurang dari sama dengan 35. Cara penyelesaian. Ada LP atau linear programming kita ubah ke bentuk kanonik. Bentuk LP, max Z sama dengan 20x1 tambah 30x2 tambah 40x3. Pembatas, 5x1 tambah 6x2 kurang dari sama dengan 30. 3x1 tambah 4x2 tambah 5x3 kurang dari sama dengan 40. 2x2 tambah 3x3 kurang dari sama dengan 35. Max Z kita ubah ke kanonik menjadi Z kurang 20x1 kurang 30x2 min 40x3 sama dengan 0. Atau Z kurang 20x1 kurang 30x2 kurang 40x3 tambah 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 sama dengan 0. 5x1. Untuk pembatasnya 5x1 tambah 6x2 tambah S1 sama dengan 30. 3x1 tambah 4x2 tambah 5x3 tambah S2 sama dengan 40. 2x2 tambah 3x3 tambah S3 sama dengan 35. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Untuk tabel 1, ada basic Z, ada basic Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, RHS rasio. Untuk B0, basicnya ada Z 1, min 20, min 30, min 40, 0, 0, 0. B1, S1, 0, 5, 6, 0, 1, 0, 0, 30. B2, S2, 0, 3, 4, 5, 0, 1, 0, 40. B3, S3, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 35.
Jadi, kolom kuncinya terdapat pada X3. Ada min 40. Kalau baris kuncinya ada pada B2. Baris kunci adalah RHS dibagi kolom kunci. 30 bagi 0 sama dengan tak terhingga. 40 bagi 5 sama dengan 8. 35 bagi 3 sama dengan 11,67. Jadi yang terkecil ada pada B2. Elemen kuncinya ada pada angka 5. Selanjutnya untuk tabel 2. Basic Z, ada basic Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, RHS. B0. Basic Z 1, 4, 2, 0, 0, 8, 0, 320. B1 S1 0, 5, 6, 0, 1, 0, 0, 30. B2 X3 0, 3 per 5, 4 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 8. B3 X3 0, min 9 per 5, min 2 per 5, 0, 0, min 3 per 5, 1, 11. Rumus untuk mencari penyelesaian dari tabel 2 ada baris kunci baru sama dengan baris kunci lama bagi elemen kunci. 0, 3, 4, 5, 0, 1, 0, 40 dibagi 5 sama dengan 0, 3 per 5, 4 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 8. Untuk mencari baris kunci lain sama dengan baris lama kurung buka baris kunci baru kali nilai kolom kunci kurung tutup. B0 aksen sama dengan 1, min 20, min 30, min 40, 0, 0, 0. Dikurang 0, 3 per 5, 4 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 8 kali min 40. Sama dengan 1, min 20, min 30, min 40, 0, 0, 0. Kurang 0, min 24, min 32, min 40, 0, min 8, 0, min 320. Maka B0 aksen menghasilkan 1, 4, 0, 2, 1, 4, 2, 0, 0, 8, 0, 320. B1 aksen sama dengan 0, 5, 6, 0, 1, 0, 0, 30. Dikurang 0, 3 per 5, 4 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 8, 0. Sama dengan 0, 5, 6, 0, 1, 0, 0, 30. Dikurang 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Maka B1 aksen menghasilkan 0, 5, 6, 0, 1, 0, 0, 30. B3 aksen sama dengan 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 3, 5. Dikurang 0, 3 per 5, 4 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 8 kali 3. Sama dengan 0, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 3, 5 dikurang 0, 9 per 5, 12 per 5, 3, 0, 3 per 5, 0, 24. Maka B3 aksen menghasilkan 0, min 9 per 5, min 2 per 5, 0, 0, min 3 per 5, 1, 11. Karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi telah selesai. Pembuktian. Solusi yang diperoleh adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 8. Jadi fungsi tujuan Z sama dengan 320. Jadi max Z sama dengan 20X1 tambah 30X2 tambah 40X3 sama dengan 0 kali 20 kali 0 tambah 30 kali 0 tambah 40 kali 8. Sama dengan 320. Oke, terima kasih untuk Yova. Nama saya Carleton. Di sini saya akan menjelaskan metode NWC atau Northwest Corner. Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Contoh soal,
Ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 buah pabrik dan 3 buah gudang, di mana kapasitas untuk pabrik A sebesar 130 unit, kapasitas pabrik B sebesar 100.000 unit, dan kapasitas pabrik C sebesar 140.000 unit. Untuk kapasitas gudang 1 sebesar 150.000 unit, kapasitas gudang 2 sebesar 120.000 unit, dan kapasitas gudang 3 sebesar 80.000 unit. Ongkos kirim dari pabrik A ke gudang 1 sebesar $2, pabrik A ke gudang 2 sebesar $0,5, pabrik A ke gudang 3 sebesar $0,4. Ongkos kirim dari pabrik B ke gudang 1 sebesar $1,4, pabrik B ke gudang 1B sebesar $1,5, pabrik 2 ke gudang 3 sebesar $0,7. Ongkos kirim dari pabrik C ke gudang 1 sebesar $0,4, pabrik C ke gudang 2 sebesar $0,9, pabrik C ke gudang 3 sebesar $1,5. Berikut ada tabelnya. Ada KID 150.000 unit, 120.000, 80.000, dan QS sebesar 130.000, 100.000, dan 140.000. Karena jumlah tidak sama, maka ada dummy 20.000. Karena metode NWC diselesaikan dari paling kiri atas, maka kita selesaikan dari 1A dulu, di mana yang diminta 150.000, sedangkan persediaan cuma ada 130.000. Maka dari itu 130.000 dimasukkan semua ke 1A. Maka persediaan persediaan di QS yang 130.000 habis, kita coret. B dan C tidak dapat persediaan. Dan KID karena masih dibutuhkan 150.000, sedangkan baru terisi 130, maka ada sisa 20.000. Lanjut, karena masih kurang 20.000, maka kita ambil dari persediaan yang 100.000, kita masukkan ke 2A 20.000 untuk memenuhi permintaan 150.000. Maka permintaannya 150.000 selesai. Dan sisa persediaan QS-nya 100.000 kurang 20.000 sama dengan 80.000. Lanjut ke 2B. Karena permintaan yang diinginkan B 120.000, sedangkan QS hanya memiliki 80.000, maka kita masukkan semua 80.000-nya. Dan persediaan QS-nya habis, C tidak dapat persediaan. 120.000 dikurang 80.000 tersisa 40.000. Karena B masih kurang, kita ambil dari persediaan QS yang 140.000, kita masukkan ke B, yaitu 40.000. Maka 120.000 selesai bagian B, dan kita sisanya masukkan ke 3C 80.000. Karena sisa 100.000 dikurang 80.000, sisa 20.000, dan 20.000 itu adalah lebih, masukkan ke dummy. Setelah itu kita hitung 130.000 dikali 2 ditambah 20.000 dikali 0,5 ditambah 80.000 kali 1,5 ditambah 40.000 dikali 0,7 ditambah 80.000 dikali 1,5. 260.000 ditambah 10.000 ditambah 120.000 ditambah 280.000 ditambah 120.000, hasilnya 790.000. Sekian dari saya. Baik, saya Yusuf Janistia, saya akan menjelaskan list cost atau LC. Apa sih LC itu? LC itu pada prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil atau ditempatkan di satuan ongkos yang paling kecil. Karena soal sama dengan NWC, kita lanjut ke cara perhitungannya. Baik, kita bisa lihat ongkos terkecil ada di 0,4, ada di 1C dan 3A. Kita ke 1C aja. Di mana ada permintaan 80.000 dan persediaan 130.000. 80.000-nya kita naikkan, berarti 130 kurang 80.000 sama dengan 50.000. Maka permintaan di C sudah
Enggak, makanya kita silang. Silang tahun 80.000 sudah selesai. Kita lihat lagi paling kecil di mana, ada di 3A. Di mana ada presiden 140.000 dan permintaan 150.000. 150.000-nya kita taruh di 3A, lalu 150.000, 140.000 sudah selesai. Lalu 140.000 dikurang 150.000, jadi sisa 10.000. Lanjut kita lihat yang mana yang paling kecil lagi, ada di 0,5. Karena tadi permintaan sisa 10.000, 10.000-nya kita naikkan. Lalu permintaan yang 150.000 ini sudah selesai. 100.000 kurang 10.000 sama dengan 90.000. Kita lihat lagi yang paling kecil yang mana lagi. Paling kecil ada di 1,4. 1,4 di mana tadi persediaan sisa 50.000 kita taruh 50.000. 120.000 kurang 50.000 sama dengan 70.000. Yang berarti persediaan 50.000 sudah habis. Tinggal yang terakhir ada di 1,5. 70.000. Tadi kan permintaan sisa 70.000, 70.000 kita naikkan. 90.000, 70.000-nya sudah habis. 90.000 kurang 70.000 sama dengan 20.000. 20.000-nya kita taruh di dummy. Dummy ini seperti sisa atau perbedaan atau sisa. Lalu total kita kali dengan ongkos. 80.000 dikali 0,4 ditambah 140.000 dikali 0,4 ditambah 10.000 dikali 0,5 ditambah 50.000 dikali 1,4 ditambah 70.000 dikali 1,5. Di mana hasilnya 32.000 ditambah 56.000 ditambah 5.000 ditambah 70.000 tambah 105.000. Dengan total 268.000. Tadi kan kita mulai dari 1 yang 0,4 1C. Saya sudah hitung di 3A yang di mana 0,4 sama-sama kecil, totalnya tetap 268. Sekian dari saya lanjutkan. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode Vogel Approximation Method atau FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode sebelumnya yaitu SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Karena soalnya sama dengan NVC, maka kita lanjutkan saja membahas metodenya. Pertama, kita cari dulu dan kita hitung selisih yang paling terkecil di baris dan kolom. Kita cari di kolom terlebih dahulu, yaitu ada 0,5 dan 0,4. 0,5 dikurang 0,4 sama dengan 0,1. Kolom B 1,4 dan 0,7. 1,4 dikurang 0,7 sama dengan 0,7. Di kolom C 0,9 dan 0,4. 0,9 dikurang 0,4 sama dengan 0,5. Lanjut ke baris. Baris 1, 1,4 dan 0,4. 1,4 dikurang 0,4 sama dengan 1. Di baris 2, 0,9 dan 0,5. 0,9 dikurang 0,5 sama dengan 0,4. Di baris 3, 0,7 dan 0,4. 0,7 dikurang 0,4 yaitu 0,3. Dilihat dari hasil yang paling terbesar yaitu ada di baris pertama, yaitu 1. Di antara 1,4 dan 0,4 yaitu yang paling terkecilnya 0,4 ada di kolom C. Permintaannya 80.000, maka kita naikkan 80.000-nya. Persediaannya 130, maka 130 dikurang 80.000 yaitu 50.000. Baris 2 dan baris 3 kolom C permintaannya sudah habis ya. Maka kita silang. Permintaannya sudah selesai, maka kita centra. Lanjut ada di kolom B baris 3 0,7. Di antara 1,4 dan 0,7 kan yang paling terkecil 0,7. Maka kolom B permintaannya 120 dan persediaan 140. 140 dikurang 120 yaitu 20.000. Lanjut ada di baris 2 yaitu 0,5 karena hasilnya 0,4 yang paling terbesar. Persediaannya kita taruh di baris 2-nya. Itu kan permintaan 150. Maka 150 dikurang 100 hasilnya 50.000. Lanjut lagi ada di baris 3 kolom A. Karena 0,5 dan 0,4 paling kecilnya 0,4. Hasil dari 140 dikurang 120 kan 20.000. Nah, 20.000 dialokasikan ke baris 3. Lanjut lagi ke
baris pertama di kolom A. Di situ kan hasilnya kan 50.000. Di situ kan permintaannya sisa 50.000. 50.000 dikurang 20.000, hasil 30.000, maka kita alokasikan ke baris pertama. Nah, persediaan di baris pertama itu kan masih sisa 50.000, maka 50.000 dikurang 30.000, hasilnya 20.000 ditaruh di dummy. Lanjut kita hitung perkaliannya dan penjumlahannya. 80.000 dikali 0,4 ditambah 125 ditambah 20.000 dikali 0,4 ditambah 30.000 dikali 2 sama dengan 32.000 ditambah 84.000 ditambah 50.000 ditambah 8.000 ditambah 60.000, hasilnya 234.000. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjelaskan metode stepping stone atau SS. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut, sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Soalnya masih sama dengan sebelumnya, kita akan lanjut ke penyelesaian. Di sini yang kosong ada di kolom 2B. Di sini yang kosong ada di kolom 1B. Kita arahkan ke kiri, ke kolom 1A, lalu kita arahkan ke bawah, ke kolom 3A, lalu kita arahkan ke kanan, ke kolom 3B, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 1B yaitu plus 1,4 minus 2 tambah 0,4 minus 0,7 sama dengan min 0,9. Lanjut di kolom 2B yaitu kita arahkan ke kiri, ke kolom 2A, lalu kita arahkan ke bawah, ke kolom 3A, lalu kita arahkan ke kanan, ke kolom 3B, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 2B yaitu plus 1,5 minus 0,5 plus 0,4 minus 0,7 sama dengan 0,7. Kita lanjut ke kolom 2C. Kolom 2C kita arahkan ke atas, ke kolom 1C, lalu kita arahkan ke kiri, ke kolom 1A, dan kita arahkan ke bawah, ke kolom 2A, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 2C yaitu plus 0,9 minus 0,4 plus 2 minus 0,5 sama dengan 2. Lanjut ke kolom 3C yaitu kita arahkan ke atas, ke kolom 1C, lalu kita arahkan ke kiri, ke kolom 1A, dan kita arahkan ke bawah, ke kolom 3A, lalu kembali lagi. Maka hasil dari kolom 3C yaitu plus 1,5 minus 0,4 plus 2 minus 0,4 sama dengan 2,7. Lanjut ke kolom D2, kita arahkan ke kiri, kita arahkan ke 2A, lalu kita arahkan ke atas, ke kolom 1A, kita arahkan ke kanan, ke D1, lalu kembali lagi. Maka hasil dari D2 yaitu plus 0 minus 0,5 plus 2 minus 0 sama dengan 1,5. Lanjut kita ke kolom D3, kita arahkan ke kiri yaitu kolom 3A, lalu kita arahkan ke atas ke kolom 1A, lalu ke kanan ke kolom D1, dan kembali lagi. Maka hasil dari D3 sama dengan plus 0 minus 0,4 plus 2 minus 0 sama dengan 1,6. Karena masih ada looping yang minus dari 1B dan unit terkecil di looping tersebut 20.000, maka dimasukkan plus 20.000 ke dalam kolom 1B, minus 20.000 di kolom 1A, plus 20.000 di kolom 3A, minus 20.000 di kolom 3B. Lanjut ke tabel 2. Di sini yang kosong ada di kolom 2B. Kita arahkan ke kiri, ke kolom 2A, lalu kita arahkan ke atas ke kolom 1A, dan kita arahkan ke kanan ke kolom 1B, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 2B yaitu sama dengan plus 1,5 minus 0,5 plus 2 minus 1,4 sama dengan 1,6. Lanjut ke kolom 2C yaitu kita arahkan ke atas ke kolom 1C, lalu kita arahkan ke kiri ke kolom 1A, lalu kita arahkan ke bawah ke kolom 2A, dan kembali lagi. Maka hasil dari
2C yaitu plus 0,9 minus 0,4 plus 2 minus 0,5 sama dengan 2. Lanjut ke kolom 3C, kita arahkan ke kiri ke kolom 3B, lalu ke atas ke kolom 1B, lalu ke kanan ke kolom 1C dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 3C yaitu plus 1,5 minus 0,7 plus 1,4 minus 0,4 sama dengan 1,8. Lanjut ke dummy. Di sini ada dummy 2, kita arahkan ke kiri ke kolom 2A, lalu ke atas ke 1A, lalu ke arah kanan ke kolom D1 dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom D2 yaitu plus 0 minus 0,5 plus 2 minus 0 sama dengan 1,5. Lanjut ke dummy 3, kita arahkan ke 3A, lalu kita arahkan ke kolom 1A, kita arahkan lagi ke kanan D1 dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom D3 yaitu plus 0 minus 0,4 plus 2 minus 0 sama dengan 1,6. Karena tidak ada loopingnya minus, maka metode SS sudah optimal. Berikut ini hasilnya, 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000, 100.000 dikali 0,5 sama dengan 50.000, 40.000 dikali 0,4 sama dengan 16.000, 20.000 dikali 1,4 sama dengan 28.000, 100.000 dikali 0,7 sama dengan 70.000, 80.000 dikali 0,4 sama dengan 32.000. Maka hasilnya 20.000 tambah 50.000 tambah 16.000 tambah 28.000 tambah 70.000 tambah 32.000 sama dengan 216.000. Karena hasil FAM-nya 234.000 sedangkan SS-nya 216.000, maka FAM tidak sama dengan data SS. Kelompok kami juga melakukan perbandingan terhadap data LC dan didapatkan hasil SS dari data LC sama dengan hasil perhitungan data LC-nya. Kita lanjut ke data SS pakai data LC. Di sini ada kolom 1A, kita arahkan ke kolom 2A, lalu kita arahkan ke kolom 2B, lalu kita arahkan ke kolom 1B dan kembali lagi. Maka hasil dari 1A yaitu plus 2 minus 0,5 plus 1,5 minus 1,4 sama dengan 1,6. Lanjut ke kolom 2C, kita arahkan ke kolom 2B, lalu kita arahkan ke kolom 1B dan kita arahkan lagi ke 1C dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 2C yaitu plus 0,9 minus 1,5 plus 1,4 minus 0,4 sama dengan 0,4. Lanjut ke kolom 3B yaitu kita arahkan ke kolom 3A, lalu kita arahkan lagi ke atas 2 kolom 2A, lalu kita arahkan ke kanan lagi ke kolom 2B, lalu kembali lagi. Maka hasil dari kolom 3B yaitu plus 0,7 minus 0,4 plus 0,5 minus 1,5 sama dengan minus 0,7. Lanjut ke kolom 3C, kita arahkan ke kiri ke kolom 3A, lalu kita arahkan lagi ke kolom 2A, kita arahkan lagi ke 2B, lalu kita arahkan ke atas ke kolom 1B, dan kita arahkan lagi ke kolom 1C dan kembali lagi. Maka hasil dari 3C yaitu plus 1,5 minus 0,4 plus 0,5 minus 1,5 plus 1,4 minus 0,4 sama dengan 1,1. Lanjut ke kolom dummy. Di sini ada D1, kita arahkan ke kolom 1B, lalu kita arahkan lagi ke kolom 2B, dan kita arahkan lagi ke kolom D2, dan lanjut ke kolom D1. Maka hasil dari kolom D1 yaitu plus 0 minus 1,4 plus 1,5 minus 0 sama dengan 0,1. Lanjut ke kolom D3, kita arahkan ke kolom 3A, lalu kita arahkan lagi ke kolom 2A, lanjut ke kolom D2 dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom D3 yaitu plus 0 minus 0,4 plus 0,5 minus 0 sama dengan 0,1. Karena masih ada looping yang minus di kolom 3B, maka kita masukkan plus 20.000 minus 20.000 plus 20.000 di kolom 2A, lalu minus 20.000 di kolom 3A. Karena masih ada looping yang minus di 3B, maka dimasukkan plus 20.000 di kolom 3B, lalu minus 20.000 di kolom 2B,
plus 20.000 di kolom 2A dan minus 20.000 di kolom 3A. Lanjut ke tabel berikutnya. Di sini ada kolom 1A, yaitu kita arahkan ke bawah, ke kolom 2A, lalu ke kanan, ke kolom 2B, lalu ke atas, ke kolom 1B, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 1A yaitu plus 2 minus 0,5 plus 1,5 minus 1,4 sama dengan 1,6. Lanjut ke kolom 2C, kita arahkan ke kiri ke kolom 2B, lalu kita arahkan ke atas ke kolom 1B, lalu kita arahkan lagi ke kanan ke kolom 1C, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 2C yaitu plus 0,9 minus 1,5 plus 1,4 minus 0,4 sama dengan 0,4. Lanjut ke kolom 3C, kita arahkan ke kiri ke kolom 3B, lalu kita arahkan ke atas ke kolom 1B, kita arahkan lagi ke kanan ke kolom 1C, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom 3C yaitu plus 1,5 minus 0,7 plus 1,4 minus 0,4 sama dengan 1,8. Lanjut ke kolom D1, kita arahkan ke kiri ke kolom 1B, lalu kita arahkan ke bawah ke kolom 2B, lalu kita arahkan ke kanan ke D2, dan balik lagi. Hasil dari kolom D1 yaitu plus 0 minus 1,4 plus ke kolom D3. Kita arahkan ke kiri ke kolom 3A, lalu kita arahkan ke atas ke kolom 2A, lalu ke kanan ke kolom D2, dan kembali lagi. Maka hasil dari kolom D3 yaitu plus 0 minus 0,4 plus 0,5 minus 0 sama dengan 0,1. Karena tidak ada looping minus, maka metode SS sudah optimal. Berikut ini hasilnya 10.000 dikali 0,5 sama dengan 5.000, 140.000 dikali 0,4 sama dengan 56.000, 50.000 dikali 1,4 sama dengan 70.000, 70.000 dikali 1,5 sama dengan 105.000, 80.000 dikali 0,4 sama dengan 32.000. Maka hasilnya 5.000 tambah 56.000 ditambah 70.000 ditambah 105.000 ditambah 32.000 sama dengan 268.000. Karena hasil LC sama dengan 268.000 dan SS-nya juga 268.000, maka LC sama dengan SS. Baik, terima kasih Leonita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.